Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melakukan kajian tentang kehidupan manusia di sela-sela kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa jalan-jalan, kita tidak bisa kemana-mana. Tapi tidak apalah, tapi rasa kangen saya tetap saya berikan untuk para jamaah, kaum muslimin muslimat yang sering mendengarkan ceramah saya. Baik melalui Instagram, Facebook, dan YouTube. Hari ini kita melakukan siaran langsung. Sementara untuk YouTube-nya nanti akan kami siarkan ulang kira-kira 4 jam setelah siaran pada malam hari ini berlangsung atau sudah selesai. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering ngomongin orang. Boleh enggak sih sebenarnya ngomongin orang itu? Dilarang enggak sih? Nah, sebenarnya ngomongin orang itu ada juga yang diizinkan. Boleh ngomongin orang asalkan omongan itu adalah diizinkan oleh Islam. Nah, dan kita juga jangan sembarangan ngomongin orang. Ya. Sekarang ini kita nggak bisa banyak ngomongin orang kan, paling hanya bikin status, video callan gitu. Nah, di dalam Islam itu kita boleh loh ngomong orang, boleh. Ada beberapa hal yang diizinkan oleh Islam tentang ngomongin orang, boleh sebenarnya. Tapi kita juga jangan gampang ngomongin orang, karena Rasul sendiri pernah bersama dengan para sahabat waktu itu beliau sedang sholat. Diserahkan dalam hadis Nabi, ketika Rasul ingin melaksanakan ibadah sholat, ya, maaf sebentar, ya ada gangguan teknis nih. Waktu itu ada sahabat Nabi ditanyakan oleh Rasul. Ditanya oleh Rasul, siapa sahabat Nabi itu yang ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ditanyakan oleh Nabi, di manakah Malik bin Ad-Dukhayyum? Nah, di mana Malik bin Ad-Dukhayyum? Ada seorang menjawab, loh, dia itu orang munafik loh Kanjeng Nabi. Dia itu orang munafik. Jadi kenapa Nabi mencari dia itu orang munafik? Apa jawaban Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Begini jawabnya. Kamu jangan sembarangan ngomongin orang. Jangan sembarang ngeleleng ngomongin wong. Bukankah sahabat kita itu pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia itu pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah loh, Muhammadur Rasulullah loh. Dan orang yang sudah membaca asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu surga loh. Itu surga loh. Hati-hati kalian. Kalau itu surga, jadi kita nggak gampang ngomongin orang. Nggak boleh kita sembarangan ngomongin orang. Karena orang yang pernah baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah yang surga. Nah, tapi saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang di dalam Islam itu boleh diomongin, itu boleh. Tapi dalam hal tertentu ngomongin orang itu boleh, Mas, Mbak, kaum muslim muslimat dimuliakan oleh Allah, boleh. Nah, bagaimana caranya? Apa saja yang diberikan oleh Islam? Satu, dalam hal penganiayaan, ya, kita mengadukan, umpama suami istri, dia balik ke rumah, ditanya sama bapak ibunya, "Loh kok boleh nopo? Kenapa kamu pulang ke rumah? Bukankah di rumah ada suamimu, ada anak-anakmu? Kenapa?" Nah, kita boleh ngomongin suami, umpama, "Gini Bapak,
Suami saya itu, saya pulang ke sini saya nggak tahan. Setiap hari saya ditamparin, setiap hari saya dapat kekerasan dalam rumah tangga. Nah, boleh gitu ngomongin suami, padahal di depan bapak mertua, tapi bapaknya sendiri. Tapi jangan lihat orang lain. Boleh kok begitu, boleh. Nah, tapi kita nggak boleh bohong, nggak boleh bohong, nggak boleh ngapusi. Boleh kita ngomong gitu, boleh. Kita pulang. Kalau saya nanti nggak cerita sama bapak, saya nggak cerita sama ibu, saya khawatir nanti saya di rumah terus dapat kekerasan dalam rumah tangga. Saya minta nasihat bapak, saya mohon pertimbangan bapak ibu sebaiknya gimana. Dalam hal tertentu boleh. Itu boleh, diizinkan dalam Islam. Boleh kita gitu. Karena ada kekerasan dalam rumah tangga kita. Karena ada, ya termasuk kita berbicara. Kenapa kamu nggak betah tinggal di kampung? Lurahku dolem mau. Jaluk surat gak dikasih-kasih kok. Nek sing jaluk wong ayu lek dikei. Nek sing jaluk kaya aku wong biasa ora ninggali apa-apa enggak segera dibuatkan surat. Boleh cerita kayak gitu. Tapi harus nyata, jangan bohong, jangan fitnah. Boleh kita cerita kepada orang lain. Maka itulah sepentingnya kita punya sahabat, punya teman yang baik. Kalau orang itu punya teman yang baik nyaman loh Mas. Bahagia loh. Dan mohon maaf, saya sering cerita. Orang masuk surga itu kan rombongan-rombongan Mas. Jadi orang kira-kira masuk surga atau neraka itu dapat lihat rombongan di dunianya. Teman-temannya siapa itu. Kelihatan. Makanya sekarang coba orang-orang sahabatnya banyak. Sahabat banyak, baik-baik lagi. Kita lindungi dia. Kita jaga dia. Ini. Teman-teman, itu satu. Kita boleh ngomongin orang karena dalam hal tertentu seperti itu. Kita boleh ngomongin dia. Enggak ghibah itu, enggak ghibah. Asalkan itu fakta dalam rangka untuk menjaga supaya kita aman. Kok pulang ke rumah, punya suami, pulang ke rumah, gimana anak-anak? Nah, dijelaskan, aku pulang bukan karena aku meninggalkan rumah dalam arti yang tidak baik, Bapak. Saya pulang ke sini saya minta sehat karena suamiku seperti ini, keadaan seperti sebaiknya gimana? Syukur pulangnya karena keadaan seperti ini kita tetap bilang ngomong sama suami, Mas saya mau ke orang tua sebentar. Walaupun suami kita itu keras dengan kita. Ya, izin. Nah itu yang pertama. Boleh kita. Dan yang kedua, boleh kita ngomongin orang dan hal kita minta tolong untuk melenyapkan kemungkaran atau menegur orang dari kemaksiatan. Boleh. Umpama di dalam persahabatan itu ada yang ditokohkan. Nek wong Jawa itu disepuhke gitu ya. Nah, dia itu tokoh tapi berzina, maksiat, zalim. Nah, kita cerita. Nah, orang yang ditokohkan itu biar dia nanti menasihatin. Karena biasanya orang-orang tertentu itu ya kadang kan nggak ada waktu untuk itu, nggak ada waktu. Nah dia tahu kadang dari orang lain, makanya kita itu teman-teman tokoh orang yang terpandang itu harus memiliki informasi yang baik, teman yang baik, jangan sembarang orang karena informasi yang baik itu kan menjadi nasihat kalau kita mendapat informasi yang benar. Tokoh umpama ada wali kota umpama. Pak wali kota mohon izin ini ada kepala dinas seperti ini, buktinya kayak gini, yang saya lihat ini mohon dicek supaya kepala dinas Bapak itu tidak berbuat yang merugikan pemerintah umpama. Boleh kok ngomongin dia boleh. Ya. Dalam hal minta tolong. Itu boleh. Dalam hal minta tolong. Nah, ini boleh ngomong kayak gitu boleh. Makanya teman-teman itulah sebabnya kenapa kita saling menasihati. Ya. Untuk kali ini saya juga saling nasihat menasihati ya.
hari ini alhamdulillah banyak juga yang mengunjungi, yang nonton saya baik di Instagram maupun di Facebook. Terima kasih untuk yang komentar-komentar, kami nggak bisa menjawab langsung di tempat kan terlalu banyak. Saya terima kasih. Ya, paling tidak nanti di YouTube juga ada yang nonton walaupun hanya 4-5 orang, nggak apa-apa. Yang penting saya dakwah, menyampaikan hal yang bermanfaat didengar oleh orang lain. Ya, nah, baiklah saudara-saudara kaum muslim muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, boleh kok kita ngomongin orang lain dan hal minta nasihat. Ya. Minta nasihat boleh. Ada contoh zamannya Nabi itu ada orang yang mau nyari jodoh, ya, minta pertimbangan. Ini ada seorang wanita, dia menghadap kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rasul, sesungguhnya saya telah dilamar oleh 2 orang. Satu Abul Jaham dan yang satu Muawiyah. Saya mohon nasihat kepada Rasul, siapa yang aku pilih? Kemudian Rasul memberikan nasihat kepada wanita yang bertanya kepada Rasulullah itu. Jadi mohon maaf teman-teman, siapapun yang menikah mau nyari jodoh itu jangan nafsu saja. Boleh minta pertimbangan orang lain, boleh. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ini. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihatnya Nabi. Mohon maaf ini saya bacakan terjemahannya saja ya, biar mudah untuk kita untuk kita pahami. Mohon maaf ini goyang-goyang saudara-saudara. Mohon maaf ya. Nah, apa kata Nabi? Kalau Muawiyah itu orangnya miskin, tidak mempunyai harta kekayaan, tetapi orangnya beribadah. Kalau yang Abu Jahim itu suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sering mukul orang. Nah, teman-teman, jadi dalam hal orang mau nikah itu juga kita harus meminta nasihat kepada orang, itu penting seperti yang dilakukan pada zamannya Nabi, sahabat Nabi ini. Ya. Mohon maaf teman-teman, ini saya benahin dulu untuk yang Facebook saudara-saudara. Mohon maaf ini ya. Mohon maaf, jeda sebentar. Ya. Nah, teman-teman, jadi untuk orang yang mau nikah itu minta nasihat orang itu penting supaya kita nggak keliru, nggak salah dapat jodoh. Ya, nggak keliru. Jadi umpama saya seneng sama si siapa, si Umi apa si Siti apa si siapa, temannya Umi siapa, temannya Siti siapa. Mama kita mau tanya, bro, kenapa? Aku jeneng seneng cah kae, kowe kenal apa ora karo cah kowe kan tanggane. Yo nek si kae ngene, nek sing iki ngene, ngono ki entuk Mas. Jadi nyari jodoh itu enak kalau gitu itu ya. Kenapa? Kalau kita nggak hati-hati bahaya lu dapet jodohnya. Kenal orang lain dulu. Jadi biar orang lain yang ngeliatin dia, tetangganya, temennya, sehingga nggak keliru, nggak salah kita dapat jodoh. Itu teman-teman. Nah, seperti ini sahabat Nabi. Ya Rasul, aku kan dilamar wong loro. Nah, sing siji Fauzi, sing siji Fulan. Nah, umpama itu. Nah, ini saya si wanita ini tanya sama orang, wah, nek Fauzi ki apik wonge. Orangnya nyenengke, lah nek sing Fulan kae ora patek kenal aku wong, ora patek apik wong, aku tanggane ora tahu pernah ketemu nang masjid umpama. Itu penting. Hanya. Jadi nyari jodoh itu enggak gampang teman-teman saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh ngomongin orang dalam rangka untuk menerima nasihat supaya kita enggak keliru. Gitu.
dalam rangka untuk menerima nasihat. Ini penting. Kemudian yang keempat, boleh nggak kita ngomongin orang? Apalagi yang keempat. Yang keempat adalah memberi peringatan atau memberikan nasihat kepada kaum muslimin agar tidak terjerumus dalam kejahatan. Boleh, umpama saya punya teman, nah, teman saya itu dalam akhlak kurang baik, surahnya nengkelah, berbuat maksiat. Lah, nah aku ngelengke dewe, mengingatkan sendiri, ya, saya ada kekhawatiran bahwa persahabatan sama dia dengan dan dia bisa tersinggung kalau saya nggak hati-hati. Nah, karena merasa saya tidak mampu dan takut sekali untuk memberikan nasihat kepada orang itu, saya minta tolong kepada orang. Siapa orang itu? Orang yang kenal dengan dia, yang dekat dengan dia. Dan orang itu, umpama gurunya, orang yang dipercaya. Ya minta tolong dia. Mas, sini aku itu kenal sama dia, saya sahabatnya. Tapi kalau saya menasihati, saya takut persahabatan saya akan putus. Mbok tulung toh Mas kandhanono nek keblabasen. Lah gimana toh? Wis ndi bojo saya nyenengi bojone wong. Umpama kasusnya seperti itu, mumpung hurung kasep, mumpung belum keblabasen, tolong toh Mas dinasehati. Tolong. Karena nanti kalau dia berbuat begitu, aku juga bisa ikut malu, Mas. Umpama begitu. Ini contoh. Ya. Jadi boleh supaya dia tidak keblabasan dalam hal berbuat maksiat. Kita boleh kok nasihatin kayak gitu. Nah, saudaraku yang saya hormati, itu yang keempat. Kita boleh ngomongin orang dalam hal supaya dia tidak mungkar lagi. Mas, dia itu minjem sama saya, Mas. Apa? Gini, Mas. Dia itu udah lama dulu janji sama saya mau bayar 1 bulan. Tapi ini sudah 3 tahun. Saya mau nagihnya malu, takut dia tersinggung. Tapi saya lagi butuh, Mas. Mbok diingatkan, umpama. Itu bisa. Bisa boleh ngomongin. Bukannya keburukan dia, tapi kita menjaga. Dan jangan dan jangan sekali lagi membicarakan keburukan dia. Jangan. Dia mungkin lupa, Mas. Tolong diingatkan, Mbak. Begitu. Boleh kok dengan cara seperti itu. Nah, teman-teman, kemudian yang kelima adalah boleh kita secara langsung ya, terang-terangan menegur kefasikan seseorang yang apa? Yang minum minuman keras, merampas harta orang lain, batil dan sebagainya. Boleh kita. Langsung boleh itu malah. Batil, dolim, kemudian orang kuat. Jo kemplintir, jo kemaki, jangan keras kepala. Kita terus terang. Umpama dia masuk ke rumah kita tanpa assalamualaikum tiba-tiba masuk. Ya. Atau dia terus terang kita ngomongin dia, teman kita, sahabat kita, dia enggak apa itu, pakai rok pendek, padahal kita tahu dia seorang muslimah yang kita kenal baik, boleh kita mengingatkan, tapi ya dengan cara yang bagus, bil ma'ruf, boleh tak ingatkan gitu ya, supaya kita lebih berhati-hati teman-teman, sehingga teman-teman kita itu ya yang terdekat-dekat kita itu boleh kita, mungkin malah nggak usah pakai orang lain, nggak usah jomblo, kita langsung nggak apa-apa. Guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, itu boleh seperti itu, diingatkan. Jangan gitu toh Mas. Itu ya. Sebenarnya saya pengen ngaji ini depan-depan ada anak-anak saya, ada teman-teman saya, tapi dalam keadaan sekarang ini kan nggak bisa. Saya itu ceramah langsung seperti ini kadang karena kurang terbiasa ya, jadi kadang kurang nyaman. Ini nggak apa-apa, nikmat. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian yang keenam, bolehkah kita ngomongin orang lain? Boleh. Yang keenam apa? Dalam hal memberi pengertian atau memberikan penjelasan. Misalnya ada orang yang lebih dikenal dengan gelar, nyebut orang jelek, si hitam, si buta, si tuli. Boleh itu. Menjelaskan, jongono lah mas. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan ngomong gitu. Ngomong aja yang baik, bukan yang gendut, yang semok. Jangan yang kurus, yang langsing, lebih enak mas. Masuk buruknya aja yang disebut. Panggillah dengan nama yang paling ia senang, yang paling ia suka. Gitu. Itulah beberapa hal tentang kita boleh membicarakan keburukan orang lain, bukan bentuk ghibah, tetapi dalam rangka untuk menjadi supaya dia lebih baik. Dari hadis-hadis Nabi. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu pasti kapan corona ini akan segera berakhir. Belum tahu pasti. Ada yang menyebut Mei, ada yang menyebut April, ada yang menyebut semoga Ramadan ini kita sudah selesai. Tapi melihat perkembangan yang semakin hari semakin meningkat, rasa-rasanya tidak mungkin dalam 1-2 hari ini masalah corona ini bisa selesai. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tidak boleh takut mati. Tetapi yang kita takutkan adalah jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beriman. Saudaraku, nah, orang yang tidak beriman itu disebabkan minimal 4 perkara. Orang nggak bisa iman itu disebabkan oleh 4 perkara minimal. Atau sering disebut dalam Quran dan hadis Nabi. Yang pertama, orang suka beriman karena dia tidak punya ilmu. Bahkan di riwayat lain, orang yang tidak berilmu itu lebih jelek daripada binatang. Saudaraku, jadi sekarang ini saatnya kita supaya iman kita kuat, waktu kita cukup untuk mencari ilmu. Karena ilmu itu cahaya menuju jalan Allah, sirat menuju jalan Allah, jalan menuju surga. Insya Allah kalau kita punya ilmu, kita enak, nyaman insya Allah. Ya. Makanya ini yang pertama teman-teman, saudara-saudaraku. Jadi pertama adalah ilmu. Makanya Islam mengajarkan kita cari ilmu itu sampai dengan jasad kita masih ada, otak kita masih jalan, nyawa kita masih ada. Maka jangan pernah berhenti mencari ilmu. Supaya iman kita tetap kuat. Yang kedua, kenapa iman kita itu susah jadinya? Karena yang kita makan makanan yang haram. Iman yang lembut itu, iman kan tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa'al bil arkan, wa'al bil jawarih. Hatinya, omongnya, sama lakunya. Sekarang saudara-saudaraku, Anda bayangkan. Kalau dalam hati kita itu, yang masuk adalah makanan-makanan yang haram. Hati, pikiran, mulut kita juga haram loh. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita jangan takut miskin. Takutlah gara-gara kita makan yang haram Allah memiskinkan kita. Wedi yo amarga Gusti Allah gawe kowe iki mlarat amarga kowe kerep mangan barang sing haram.
Orang ngagem nek Gusti Allah kejane sembarang ono, sembarang duwe. Itu loh. Takutnya itu. Yang ketiga, apa yang mengakibatkan iman kita itu lemah, iman kita itu buruk? Karena kita lebih mudah suudzon daripada husnudzon. Prasangka buruk kita dikedepankan daripada prasangka baiknya. Coba, kalau masalah corona ini kita jadikan husnudzon kepada Allah. Kita enak kok. Kita mengeluh, setiap orang sama. Sudahlah. Kita nggak bisa apa-apa sekarang ini. Hanya pasrah kepada Allah. Hanya minta kepada Allah diselamatkan. Sekarang ini. Nih. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kita harus berprasangka baik sekarang ini. Siapa saja. Teman-teman saya yang sering bertemu dengan orang-orang seniman, orang seni. Ya, saya dengar kadang mereka ada yang santai, ada yang kemudian berkreasi. Kan beda-beda di zaman corona ini. Saya melihat itu ada empat. Ada 4. Yang pertama muhasabah, kontrol diri. Yang kedua semakin kreatif. Saya punya teman yang tadi musisi, ya, macam-macam itu. Ada yang jualan beras, wah, jualan minyak, jualan telur secara online, wah enak, gak gengsi. Saya setiap hari sekarang gak ada kerjaan, setiap hari saya ke kandang bebek, makani bebek, bersihin kandang bebek, berkeringat, artinya senang, mandiri di sana. Coba. Ada yang kreatif, ya. Yang ketiga ada yang selalu mengeluh, ya, ada mengeluh. Ada yang keempat ini, ketika datang corona ini yang keempat ini, seleleh luweh, kabeh padha ae kok, kabeh yang lakoni kok ngono ya. Ono sing ngono kuwi. Pokoke ndablek kuwi. Tapi kadang mereka itu juga baik seperti yang ibadah hidup umumnya orang ya malah sehat, nggak sakit. Keluar ya pakai masker, cuci tangan, ya santai-santai aja. Makanya teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebabnya walaupun 2 hari sekali, 3 hari sekali saya muncul di sini, ya untuk menyapa teman-teman yang biasa dengerin saya, bisa mengikuti saya. Atau buat jamaah yang undang saya karena kasus ini nggak bisa. Ya alhamdulillah saya jadi mubalik itu nggak pernah terima tanda jadi. Jadi aman-aman saja, nyaman. Orang riko pakai woh. Jadi orang batalin saya atau saya batalin itu karena faktor syar'i atau faktor alangan ya nggak apa-apa. Saya nggak bisa bayangin ya Allah orang saya ngaji terima tanda jadi. Kemudian orang mau sini batalin sambil menarik kembali uang tanda jadi. Aduh, ya Allah, astagfirullah. Alhamdulillah, saya terhindar dari itu. Sehingga siapapun yang undang saya sudah undang aja. Kalau pada waktu saya datang. Karena saya mau balik. Untuk itu terima kasih saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Besok kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Semoga bermanfaat dan kasus corona ini segera hilang di bumi pertiwi dan di mana saja di dunia ini termasuk di tanah Makkah Madinah, supaya saudara-saudara kita yang mau pergi haji dan umroh bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih saudaraku, mohon maaf kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.